Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yenida Parmarisa SOS MM selaku dosen pembimbing yang saya cintai, kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek 2 saya yang berjudul mengenai investasi cerdas, yaitu kunci memperoleh uang dan tabungan terbanyak. Saya di sini akan membacakan judul proyek kedua saya yang berjudul investasi cerdas, yaitu kunci memperoleh uang dan tabungan terbanyak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai pengertian investasi cerdas. Nah, apa sih investasi cerdas itu? Kalau penasaran, mari kita simak. Apa itu investasi cerdas? Jadi, investasi cerdas itu adalah sebuah investasi yang dimana kita harus mengelola uang dan dana yang menempatkan aset uang kita yang memberi manfaat, yaitu bisa mendapatkan keuntungan di masa depan yang akan datang, bisa untuk bekerja, beli barang-barang yang kita butuhkan, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Tapi ingat, investasi cerdas itu biasanya digunakan uangnya untuk bekerja, bukan hanya diam saja di tempat saja uangnya misalnya dalam tabungan. Tapi kalau misalnya uang kalian udah banyak, misalnya berjualan, tapi jualannya kayak usaha kecil-kecilan atau usaha terbesar-besaran. Kalau kalian punya uang banyak, uang kalian bukan hanya ditabung untuk tabungan saja, tapi bisa membeli emas dan perak yang kalian butuhkan. Kalau misalnya bisa menjual emas dan perak atau menjual emas dan perak, seberapapun uang kalian, tapi yang penting investasinya dengan secara ikhlas dan secara menggunakan logika juga, dan jangan asal menggunakan investasi saja. Terkadang investasi itu juga terkadang menipu, guys. Ingat, ada investasi cerdas itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama investasi aman dan rendah risiko bagi pemula dan darurat. Yaitu contohnya ada reksadana, pasar uang RTPU, yaitu risiko sangat rendah, likuiditas tinggi. Yang kedua ada deposito berjangka itu sangat aman, return dan stabil. Terus yang ketiga terakhir itu ada emas, cocok untuk jangka panjang dan pelindung inflasi. Terus yang kedua itu terakhir itu ada investasi tengah dan tinggi risiko. Yang pertama itu ada saham blue chip, kedua itu ada reksadana, ketiga yang terakhir itu ada properti. Cerdas selanjutnya di sini ada strategi investasi cerdas. Strategi investasi cerdas membagi menjadi 3, yaitu diversifikasi, yaitu jangan menaruh semua uang di satu titik itu aja, instrumen itu aja. Itu tujuannya di situ untuk meminimalkan risiko. Terus yang kedua itu ada riset, fokus kepada fundamental yang ada di diri kamu, bukan ikut-ikutan atau FOMO. Misalnya contohnya aja, misalnya orang lain beli investasi ini atau beli ini, kamu ikut beli itu. Terus yang ketiga itu harus ada tujuan yang jelas, kegunaan investasi itu untuk apa, misalnya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Mengapa investasi tersebut mengalami kegagalan? Yang pertama itu ada faktor perilaku dan psikologis, misalnya FOMO, fear of missing out, ikut-ikutan. Terus yang kedua itu adalah emotional trading. Terus yang ketiga itu ada overconfidence, yaitu terlalu percaya diri. Terus yang keempat itu fixed mindset, tidak berubah dan menetap. Terus yang kedua itu ada kesalahan strategi. Terus yang pertama itu kurang diversifikasi. Terus yang kedua itu ada ekspektasi tidak realistis. Terus yang ketiga itu ada teori tidak sesuai praktik. Terus yang keempat itu ada investasi dengan uang mendesak. Terakhir itu ada pasar fundamental dan keamanan. Yang pertama itu ada investasi bodong. Terus yang kedua terakhir itu ada mengabaikan analisis. Selanjutnya ada dampak kesalahan dan kegagalan investasi cerdas. Ada 3 dampak jika terjadi kesalahan dan kegagalan investasi, yaitu yang pertama kerugian finansial, terus yang kedua tujuan uang jangka panjang itu berkurang, terus yang terakhir atau ketiga itu adalah kesehatan mental terganggu. Di sini ada cara menggunakan investasi cerdas agar bisa memiliki banyak uang dan tabungan. Juga ada berbagai cara untuk investasi agar uang tabungan banyak. Terus yang pertama adalah tentukan tujuan uang. Misalnya untuk dana kuliah, membeli rumah, modal bisnis, atau tabungan masa depan, tapi dengan tujuan yang jelas. Terus yang kedua itu adalah sisihkan uang secara rutin, yaitu menyisihkan biasanya uang yang kamu dapat sebagian misalnya 10 atau 20%. Terus yang ketiga itu adalah pilihlah investasi yang aman dan sesuai, yaitu tapi dengan lakukan konsistensi, lebihnya itu daripada jumlah yang gede atau besar tapi nggak rutin, contohnya emas, reksadana, deposito, dan saham. Ini yang keempatnya adalah gunakan prinsip sedikit tapi terus ada.
Tapi bisa dimulai dari kecil-kecilan dulu, tapi bisa membuat bunga itu meningkat dan nanti keuntungannya itu akan berulang. Terus yang kelima itu hindari pengeluaran tidak penting. Misalnya untuk membeli sesuatu barang yang nggak penting gitu atau investasi yang nggak penting, biasanya kan menyisihkan sebagian penghasilan, misalnya 10-20% itu setiap bulan yang kamu dapatkan investasi itu. Konsistensi, jadi melakukan dengan konsisten lebih penting. Terus daripada jumlah kamu uangnya besar tapi nggak rutin atau nggak setiap hari. Itu yang terakhir itu ada investasi yang aman dan sesuai. Kurangi belanja yang berlebihan agar uang itu bisa ditabung dan diinvestasikan. Ketujuh adalah pelajari risiko investasi itu. Jangan mudah misalnya ikut-ikutan atau tergiur investasi terbesar itu dalam keuntungan besar, tapi yang ada itu biasanya itu ilegal atau menjebak kamu. Pilihlah investasi yang sudah pasti atau yang itu terbukti oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Terus yang ke-8 itu ada diversifikasi investasi. Jangan menaruh uang di suatu tempat saja, tapi bisa misalnya tabungan itu di tempat lain, misalnya sebagian di emas, sebagian di reksadana, dan agar risiko itu lebih aman. Terus yang terakhir itu ada gunakan keuntungan investasi untuk tabung. Keuntungan ini bisa diputar kembali, akan membuat uang tuh lebih investasi uang tuh tabungan tuh bisa membuat lebih berkembang cepat. Langkah-langkah membuat investasi cerdas agar memiliki banyak uang dan tabungan. Terus yang pertama itu ada mulai dari hal kecil dan konsisten. Gak perlu nih kita nabung sekitar 1 juta atau 100.000 baru nabung. Kita bisa mulai dari 10.000 atau berapapun, yang penting konsisten dan setiap hari dan tidak malas. Yang kedua itu ada terapkan diversifikasi. Jangan semua aset uang itu ditaruh ke tabungan, tapi sebarkan misalnya ke beberapa instrumen seperti emas, saham, dan reksadana. Terus yang ketiga itu ada investasi saham untuk jangka panjang, yaitu untuk menumbuhkan untuk maksimal gunakan saham atau reksadana saham untuk mencegah inflasi. Yang keempat itu pilih reksadana, yaitu pendapatan itu bisa cocok untuk pemula yang lagi berinvestasi dengan yang ingin DP/STM itu lebih tinggi dengan risiko yang moderat. Terus yang kelima itu adalah gunakan investasi emas sebagai hedging. Jadi jangan uang ke suatu tempat itu bisa tabungan, tapi dibagi-bagi semuanya, bisa emas, saham, dan reksadana itu untuk meminimalisasikan risiko. Terus yang terakhir itu adalah investasi saham untuk jangka panjang, yaitu emas efektif untuk melindungi nilai aset dari inflasi yang kepanjangan. Oke, di sini ada cara mengubah mindset seseorang dari fixed mindset menjadi grow mindset. Biasanya investasi itu kalau orang melakukan, kalau misalnya yang asal-asalan bisa pinjol, terus seperti pinjaman ilegal dan lain-lain. Yang pertama itu ada bayar untuk diri sendiri, yaitu patents. Jangan menabung sisa pengeluaran itu sebanyak-banyak. Sisihkan uang 10-20% ini pendapatan di awal untuk investasi. Yang kedua itu adalah alat, bukan tujuan. Pandang waktu sebagai alat, yaitu untuk menciptakan lebih banyak uang, bukan hanya untuk dibelanjakan. Terus yang terakhir itu adalah pikir jangka panjang. Kalian itu adalah hasil dari waktu dan konsistensi, bukan hasil instan. Hindari fear of missing out atau FOMO ikut-ikutan. Di sini ada fokus pada nilai, bukan gaya hidup. Misalnya kamu ingin beli, investasikan untuk membeli suatu barang, misalnya baju, make up, dan lain-lain. Tapi kalian itu bukan tentang berapa banyak uang yang dihasilkan, tapi berapa banyak uang yang disimpan untuk diinvestasikan yang kamu investasikan sehari-hari. Terus yang terakhir itu ada pengambil risiko terukur. Pelajari sebelum berstrategi risiko sebelum investasi dan diversifikasi aset. Yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu investasi merupakan cara mengelola uang dengan tepat agar keuangan menjadi lebih stabil dan berkembang di masa depan. Dengan memilih investasi yang sesuai, disiplin menabung, serta mengatur pengeluaran dengan bijak, seseorang dapat memperoleh keuntungan yang membantu menambah jumlah uang dan tabungan. Investasi juga mengajarkan pentingnya perencanaan keuangan, kesabaran, dan konsistensi dalam mencapai tujuan finansial. Oleh karena itu, semakin baik seseorang dalam mengelola investasi dan tabungannya, maka semakin baik juga besar pula peluang mencapai kehidupan yang aman dan sejahtera secara finansial. Oke, segitu saja presentasi project 2 dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata dan kekurangan kata, dan ada kekurangan yang agak ngejelit atau berbelit-belit misalnya, atau belibet. Saya dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.